Apakah Jokowi akan membiarkan Prabowo gitu kan tidak merangkul Gibran, kemudian tidak merangkul Kaisang ya sebagai calon gubernur yang hari ini ditarik ke Jawa Tengah, tarik lagi ke Jakarta. Konten ini dibuat untuk para pejuang syafaat Nabi Muhammad. Sebelum melanjutkan, diperkenankan untuk membaca solawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewat yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sedang berada dalam posisi yang tidak aman karena politik ya. Yang namanya politik juga kan pasti ada pasang surutnya. Pemberitaannya juga hari ini sedang panas dingin. Tapi ya, pertemuan Kaisang dengan Airlangga Hartarto hari ini akan menjadi pemanas mesin politik di Jakarta antar partai politik yang sejatinya ada yang sejak awal sudah mengambil start lebih awal gitu kan. Ada yang baru ini baru-baru akhir bulan kemarin juga yang kemudian melakukan manuver yang menghangatkan mesin politik berbagai partai ya, di Jakarta khususnya gitu. Nah, karena Pilkada Jakarta meskipun Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara Indonesia, Jakarta akan tetap menjadi sorotan seluruh masyarakat di Indonesia. Sobat Sewot, barometer ya, sebagai barometer politik nasional, Jakarta tentu akan menempati posisi pilkada yang paling hangat beberapa waktu ke depan. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertemuan antara Airlangga Hartarto ya beserta jajarannya di Partai Golkar pada kesempatan yang sangat berbahagia ini dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) gitu, ini akan menjadi pemicu. Akankah beberapa partai politik yang sudah memperkenalkan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman atau memperkenalkan calon-calon lainnya seperti misalnya Partai Amanat Nasional yang udah mengangkat nama Zita Anjani misalnya kemarin, ini justru akan berbalik arah ya, karena rupanya Gerindra ini benar-benar menginginkan Kaisang kabarnya gitu kan ini di Jakarta dengan Ridwan Kamil. Kalau ada komposisi Ridwan Kamil Kaisang di Pilkada Jakarta, ini tentu akan membuat mesin Partai Keadilan Sejahtera, mesin politik Partai Kebangkitan Bangsa dan mesin politik PDI Perjuangan harus segera dipanasin ya, melihat bagaimana seorang Ridwan Kamil yang juga menempati posisi ketiga setelah Basuki Cahayapurnama hasil survei sementara di Pilkada Jakarta 2024 ini. Nah, tentu ini sangat menarik Sobat Sewot karena memang kalau misalnya ada poros RK Kaisang, misalnya Ridwan Kamil Kaisang, kemudian juga akankah Anjani ini akan tetap dipaksakan oleh Bang Zulkifli Hasan dengan mesin partainya yang juga hangat-hangat ya. Ada PAN di situ yang akan mungkin barangkali bisa jadi akan membuat poros ketiga untuk menarik suara sisa dari poros koalisi Indonesia maju gitu kan bersama koalisi perubahan di bawah PKS dan PKB gitu. Nah, ini satu hal yang perlu kita amati bersama karena memang udah menjelang nih ya, selain misalnya jabatan politik Presiden Jokowi akan segera berakhir, kemudian jabatan politik sebagai presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga akan dimulai di beberapa bulan ke depan. Nah, ini satu poin yang penting. Kemudian apa yang bisa ditarik dari berakhirnya masa jabatan politik Jokowi sebagai presiden misalnya, ini sebenarnya simbolis saja Sobat Sewot, karena memang istilah keberlanjutan ini tentu perlu dimaknai secara lebih mendalam. Apakah Jokowi akan membiarkan Prabowo gitu kan tidak merangkul Gibran, kemudian tidak merangkul Kaisang ya sebagai calon gubernur yang hari ini ditarik ke Jawa Tengah, tarik lagi ke Jakarta, kemudian ada pertemuan dengan PKS kemarin dan hari ini juga dijadwalkan akan bertemu dengan Airlangga Hartarto dengan Partai Golkar. Kemungkinan Gerindra ini sejatinya hari ini sedang bermain di belakang layar untuk kemudian nanti akan terpasang komposisi
Ridwan Kamil dan Kaisang. Nah, sementara PKS juga akankah ya silaturahim kemarin yang dibangun oleh Kaisang Pangarep kepada PKS ini juga luluh lantak dengan Kaisang Pangarep yang kemudian pada akhirnya berlabuh di koalisi Indonesia Maju. Entah itu nanti kita lihat bareng-bareng gitu kan perkembangannya ke depan gitu. Nah, ya seminggu 2 minggu ke depan lah setelah pertemuan Kaisang dengan Partai Golkar hari ini yang dijadwalkan hari ini gitu loh. Nah, tentu Erlangga Hartarto tidak akan menunjuk Anies Baswedan. Ini sangat berat sekali ya kan, karena antitesanya Jokowi sudah barang tentu akan berimpact kepada koalisi partai pengusung Prabowo Gibran gitu. Jadi semisal Golkar, semisal PAN gitu kan, semisal partai-partai pengusung lah, pengusungnya Prabowo Gibran di Pilpres kemarin ini tidak mungkin bisa sejalan dengan Mas Anies Rashid Baswedan, barangkali begitu. Kenapa? Karena Mas Anies sejauh ini masih dibaca oleh publik sebagai antitesa Presiden Joko Widodo. Selama Jokowi masih menjabat sebagai presiden, maka gerak langkah partai-partai politik untuk menghangatkan mesin di Pilkada 2024 ini gitu kan, ini masih stagnan posisinya, bahkan masih belum ada yang sama sekali menyalakan mesin politiknya di Pilkada Jakarta. Justru yang hari ini juga ikut hangat ya mesin politik mulai dari partai itu sendiri kemudian masyarakat grassroots di bawah adalah di Provinsi Jawa Tengah, karena Kaisang dikabarkan paling tinggi hasil surveinya mengalahkan Kapolda di Jawa Tengah gitu. Nah, ini satu kejutan barangkali kok mau gitu kan lembaga-lembaga survei menarik nama Kaisang di situ, kalau bukan karena ada nama Jokowi sebagai presiden dengan kepuasan publik terhadap beliau di atas katakanlah 80%, ada yang bilang begitu. Nah, tetapi sekali lagi Sobat Sewot, ada hikmah nantinya yang bisa kita petik gitu kan dari pertemuan selain pertemuan PKS dengan PSI kemarin, tetapi hari ini pertemuan Kaisang Pangarep dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang statusnya masih sebagai anak buah Presiden Jokowi gitu di kabinet Presiden Jokowi gitu. Nah, memang hari ini Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai, tetapi di negara dia adalah statusnya sebagai anak buah Jokowi yang bisa saja gerak-gerik dan langkah politiknya masih bisa dikendalikan oleh penguasa rezim Joko Widodo gitu. Tetapi apakah ya dengan kehadiran Kaisang nanti hari ini gitu kan bertemu dengan Airlangga Hartarto ini akan merubah peta politik Pilkada Jakarta yang sebentar lagi akan sama-sama mengusulkan nama-nama calon kepada Komisi Pemilihan Umum. Tetapi juga hikmah yang kedua nih, jadi jangan lupa bahwa memang silaturahim itu penting, baik Kaisang dengan PKS ya maknanya sangat dalam. Ini ukhuwah watoniyah ya, ada persaudaraan antar sesama anak bangsa. Tetapi warga Jakarta tentu sebagai pemilih yang punya hak untuk menentukan pemimpinnya 5 tahun ke depan, ini harus juga harus dikedepankan kepentingannya. Kalau misalnya warga tidak mau Anies dipasangkan dengan orang-orangnya Jokowi misalnya, maka PKS harus mempertimbangkan hal tersebut. Kalau Partai Keadilan Sejahtera tidak mau tenggelam seperti PDI Perjuangan, sudah tahu dong bahwa PDI ini memang kemarin itu selain warga masyarakat dan fanbase Bapak Jokowi yang kemudian mampu menenggelamkan, merubuhkan rumah besar banteng gitu kan, baik di Jawa Tengah dan daerah-daerah lain seperti misalnya di Bali sebagai rumah merah juga gitu. Nah, Mas Anies Rashid Baswedan juga menjadi satu hal yang sangat penting ketika misalnya sebuah partai politik yang tidak sejalan dan tidak mendukung Anies Baswedan ini juga bisa tenggelam gitu. Jadi yang punya bom waktu penenggelaman sebuah partai politik melalui hati masyarakat yang begitu cinta kepada pemimpinnya adalah Presiden Jokowi dan kemudian Mas Anies Rashid Baswedan. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan Sobat Sewot. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayang
sayang Rasulullah SAW, bahwa memang magnet yang sangat besar dari masyarakat dan warga Jakarta itu kepada Mas Anies Rashid Baswedan. Sementara partai-partai politik adalah sebuah lembaga atau apa namanya, sebuah kendaraan politik yang bisa dipakai digunakan untuk kemudian mengakomodir kemauan warga Jakarta untuk kembali memilih calon gubernur dari dari masa 2024 ini sampai 2029. Lalu bagaimanakah pendapat yang akurat daripada Bang Adi Prayetno terkait kekuatan Jokowi di sisa jabatannya sebagai presiden terhadap komposisi Ridwan Kamil dan Kaisang di Pilkada Jakarta ini? Oke, kita simak videonya berikut ini buat kalian semuanya, Sobat Sewu. Jokowi berhadapan-hadapan dengan PDIP, menurut saya itu juga nggak ada teorinya. Kenapa? Ini terjadi pertama kali pada seorang presiden yang berasal dari partai besar dan at the end of the day-nya memutuskan berseberangan secara politik. PDIP kan cukup tricky kepada kadernya yang tidak tegak lurus, yang tidak sami'na wa ta'na, dipecat, diberhentikan. Budiman aja dikirimin pos kok pemberhentiannya, tapi pada Jokowi tidak. Yang ingin saya katakan adalah ketika Jokowi misalnya merestui anaknya Gibran maju, disitulah kemudian tata letak di mana hubungan antara PDIP dan Jokowi berakhir. Sekalipun per hari ini Jokowi masih kader PDIP secara formal, tapi suasana hati, kepentingan politik, lirikan matanya, tarikan nafasnya udah tak PDIP banget. Waduh, udah Betul partai nggak? apa dong sekarang Dan Jokowi? ini juga termasuk yang menurut saya hampir bisa dipastikan 100% seluruh rakyat di Indonesia ini tidak menyangka 23 kebersamaan, 23 tahun kebersamaan Jokowi dan PDIP. Wali Kota Solo 2 kali, Jakarta sekali, Pilpres 2 kali. Tiba-tiba harus pisah jalan, coba bayangkan. Itu nggak ada teori politik yang masuk. Nggak nemu saya, nggak nemu. Selama menjadi dosen politik bertahun-tahun? Saya nggak nemu. Saya nanya orang yang umurnya 60, 70, nggak nemu itu dimanapun. Makanya saya akan ingat betul ini. Ada satu peristiwa politik yang menurut saya luar biasa banget di Indonesia. The one and only di Indonesia. Mantap. Yang ketiga? Yang ketiga, Gibran bisa maju. Oke. Siapa yang bisa menyangka? Undang-undang pemilu jelas. Syarat umur pencapresan itu minimal 40 tahun. Bahkan presiden saat itu pun mengatakan kalau mengaitkan Gibran dengan Pilpres, belum cukup umur, belum cukup pengalaman, undang-undang belum diubah, dan seterusnya. 100% juga rakyat Indonesia meyakini Gibran tidak akan bisa maju. Tapi disitulah kemudian putusan Mahkamah Konstitusi yang 90 itu adalah titik gempa huru-hara politik yang sesungguhnya. Karena ditengarai Presiden punya intensi memajukan anaknya, sang putra mahkota, untuk tanding di Pilpres 2024. Disitulah kemudian PDIP dan partai-partai politik yang lain di luar kubu nomor 2 kalau bikin judul makalah ataupun judul berita, Pilpres 2024 rasa Jokowi. Padahal tidak ikut bertanding ya, bukan peserta pemilu. Memang nggak ikut bertanding, tapi semua ini dikaitkan dengan manuver politik yang dilakukan oleh Jokowi. Jokowi berpisah dari PDIP, Jokowi berkongsi dengan Prabowo, Gibran bisa maju melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Ini semua dikaitkan dengan Pak Jokowi. Sederhana, Jokowi ini adalah seperti kebanyakan politisi yang lainnya. Pertanyaan untuk menunjukkan impresi dan intensi politiknya sebagai presiden cukup powerful dan cukup determinan untuk menentukan bagaimana konstelasi politik yang berkembang di sebuah negara. Di Indonesia, mengingat posisinya sebagai presiden. Nah, yang kedua, Pak Jokowi kan sebenarnya ingin menunjukkan juga kepada siapapun, terutama kepada PDIP, bahwa Pak Jokowi itu bisa jauh lebih besar dan jauh lebih hebat dari sebutannya sebagai petugas partai. Makanya kemudian orkestrasi politiknya itu di luar batas-batas kemampuan yang kita bisa tangkap selama ini. Manuvernya di tikungan tajam semua. Berpisah dari PDIP, ya kan? Bergabung dengan Prabowo, Gibran juga bisa maju dan direstui. Itu memang tidak ada teorinya. Yang ingin saya katakan adalah siapapun di negara ini memang ada kecenderungan untuk terus menancapkan kekuasaan politiknya, entah secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung kan berkongsi dengan Prabowo Subianto, tapi secara langsung menunjukkan bahwa Pak Jokowi ya bisa merestui anaknya untuk bisa maju di 2024. At the end of the day-nya yang ingin saya katakan adalah
Pak Jokowi juga ingin melihat bahwa setelah tak lagi jadi presiden, Jokowi ini terus diperhitungkan sebagai politisi yang paling berpengaruh, paling determinan, dan paling diperhitungkan oleh para politisi dan seluruh rakyat Indonesia. Oke. Makanya tak mengherankan setelah Pilpres sekalipun Pak Jokowi masih dikaitkan dengan ketua umum partai. Iya. Jadi kalau ada sebutan, kalau Pak Jokowi itu maestronya politik Indonesia saat ini, lu setuju gak, Mas? Tergantung cara melihatnya. Bagi pendukungnya disebut dengan maestro. Tapi bagi orang yang sangat anti terhadap Jokowi, terutama kawan-kawan PDIP, ini bukan maestro. Tapi itu dianggap sebagai pembangkangan dan pengkhianatan. Dan Pak Jokowi juga disebut sebagai satu-satunya presiden yang bisa menghabisi oligarki kekuatan partai. Dulu semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Mas, Partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi itu. aduh. Gini, Dalam tanda kutip ya tentu saja. iya. Mas Hadi, banyak orang mengaitkan bahwa sebutan petugas partai itu yang orang-orang menganalisa itu tuh yang bikin Pak Jokowi dari situ tuh mulai menanamkan benih-benih perlawanan gitu ya. Masa iya sih, Mas, cuma gara-gara sebutan petugas partai, atau menurut lu ini udah panjang, udah akumulatif banget bagaimana tumpukan perasaan Pak Jokowi ke PDIP dan Megawati sampai akhirnya boom, terakhir di ujung kayak gini? Mungkin ada benarnya, tapi sedikit. Kalau sakit hati hanya karena disebut sebagai petugas partai, dulu kita tahu kubu Prabowo Subianto itu sering ngata-ngatain Jokowi sebagai apa? Jauh lebih ekstrim. Kelemar-kelemar, macam-macam lah. Bahkan saya nggak tega untuk mengulang itu. Kalau kita tracking satu persatu. Bahkan Fadlizon itu hampir tiap hari itu bikin puisi itu. Macam-macam. Jauh lebih sadis perkataan-perkataannya. Jadi kalau hanya sebagai sebutan partai itu kemudian membuat Pak Jokowi bermanuver di tikungan air, bagi saya nggak terlampau signifikan argumennya. Begitu banyak sebutan-sebutan kepada Pak Jokowi yang jauh lebih ekstrim, dulu disebut PKI lah. Macam-macam lah. Saya terus terang. Tapi kan itu disebut dari lawan politiknya, Mas. Kita kan biasa kalau diomelin Betul. sama orang tua sendiri atau keluarga sendiri tuh lebih sakit loh. Betul, kalau itu kan hanya soal stereotype dan sebutan-sebutan itu. Justru yang ingin saya katakan adalah, kenapa Pak Jokowi seperti ini manuver politiknya? Ya ingin menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini presiden, nggak bisa diatur oleh siapapun. Bahwa sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, tak ada faktor yang paling determinan bisa mengintervensi dan mendikte Pak Jokowi. Itu adalah sebagai moment of the truth sebenarnya. Yang ingin ditunjukkan juga kepada Pak Jokowi. Presiden itu harus ada eksepsionalnya. Mungkin kalau kader-kader yang lain, dia kader biasa, mungkin dia hanya sebatas gubernur, bupati, dan wali kota, bolehlah disebut sebagai petugas partai. Tapi presiden sepertinya agak sulit untuk dikonteskan. Jadi presiden itu harus diletakkan di atas segala-galanya. Meski pada saat yang bersamaan, Silvia, harus kita akui, siapa sih yang bukan petugas partai kalau dia masih menjadi anggota partai? Tunjukkan ke saya di negara ini ada tidak kader partai yang berani melawan ketua umum partai dan keputusan partainya? Enggak ada. Kalau ada anggota DPR melawan ketua umum partainya, keputusan partainya, besok di PAW. Di PAW. Jadi sebutan petugas partai dari PDIP ini terlampau jujur sebenarnya. Tadi Mas Adi bilang kayak gini nih, ya Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia tidak bisa diatur. Pertanyaan gue, Mas, emang selama ini PDIP tuh sering ya ngatur-ngatur Jokowi? Ya kalau melihat kecenderungannya disebut sebagai petugas partai, bahwa PDIP lah yang sebenarnya begitu banyak mengatur semua tingkah pola, perilaku, dan kebijakan politik Pak Jokowi. Misalnya apa? Kan itu, ya semua kebijakan politik, koalisi, termasuk komposisi menteri dan kebijakan-kebijakan yang lain, kan PDIP juga mengklaim bahwa itu tidak terlepas dari nafas yang kemudian selalu dimunculkan oleh PDIP. Kan begitu jalan ceritanya. Nah yang kedua menurut saya, memang harus diakui Pak Jokowi itu sangat kelihatan tegak lurus ke PDIP, terutama waktu awal-awal jadi presiden. Sangat kelihatan orkestrasi politiknya. Tapi memasuki periode kedua, rasa-rasanya Jokowi sudah mulai perlahan menghilangkan ya kesan-kesan bahwa Pak Jokowi itu bisa diatur oleh partainya. Makanya Pak Jokowi kan selalu muncul tuh, saya tidak bisa diatur-atur oleh siapapun. Catat itu ya. Tapi di atas segala-galanya, yang ingin saya katakan adalah kenapa Pak Jokowi seperti ini. Saya kira Pak Jokowi sepertinya belajar banyak ya dari SBY, dari Megawati, atau mantan-mantan presiden sebelumnya.
bahwa setelah mereka tak jadi presiden, mereka itu punya kekuatan politik yang bisa diperhitungkan. SBY tak jadi presiden, dia bisa mengendalikan Partai Demokrat. Megawati tak jadi presiden, bisa mengendalikan PDIP. Nah, ini yang sepertinya secara politik saya tangkap bahwa Pak Jokowi boleh tak lagi jadi presiden, tapi punya satu orkestrasi politik, punya permainan politik melalui anaknya, namanya Gibran Rakabuming Raka. Bagi saya politik sederhana itu aja. Agak jarang bagi saya di negara modern seperti sekarang ini, presiden yang sudah paripurna, nggak lagi menjabat, dia kemudian pulang kampung dan ngomong cucu. Saya nggak nemu rumusnya. Rata-rata memang ada yang disebut dengan post power syndrome itu ya. Keinginan untuk terus menjadi bagian dalam proses-proses politik elektoral. Tapi kan Pak Jokowi Itu udah selalu bilang muncul. dia mau pulang ke Solo aja. Ya bagus kalau itu terjadi. Mantap. Tapi lu nggak percaya? Ya gimana ada Mas Gibran di situ? Karena begini Sylvia, Gibran ini apapun judulnya, ini kan mirip-mirip dengan Pak Jokowi awal-awal. Pertama, harus diakui newcomer dalam konteks politik nasional. Yang kedua, Gibran ini bukan ketua umum partai. Yang ketiga, dari segi umur ini belum matang dibandingkan dengan politisi-politisi yang lain. Dalam konteks itulah Pak Jokowi perlu mementori Gibran secara langsung. Orang juga percaya sepanjang proses pencapresan kemarin. Ya mentor utama, konsultan utama nomor 2 itu the one and only hanya Jokowi, bukan yang lain. Yang lain itu ngaku-ngaku aja. Kan gini ya Mas Adi, sekarang itu kan ya katakanlah Gibran sudah nanti so far masih jadi wapres terpilih nih ya. Kita belum tahu nanti hasil gugatan MK gimana. Tapi kalau Gibran jadi wapres, kita harus ingat kan masih ada Pak Prabowo nih sebagai presidennya. Apa iya nanti menurut lo Prabowo sama Gibran ini, terus di tengah-tengahnya tuh ada Jokowi. Entah itu orang ketiga atau orang keberapa, ada Jokowi di tengah-tengah. Apa itu tidak bikin hubungan ini ruwet nantinya? Ya secara teoritis tentu nggak bisa. Karena yang akan menahkodai pemerintahan ke depan 5 tahun tentu Prabowo dan Gibran. Tapi kan orang juga tahu bahwa konsultan politik utama Gibran ke depan itu adalah Pak Jokowi, bukan yang lain. Partner diskusi, teman ngobrol yang akan dilakukan oleh Gibran, Jokowi bukan yang lain. Jadi sekalipun Pak Jokowi tak ada di tengah-tengah gitu, tapi semua kebijakan politik Gibran, manuver politik Gibran, langkah politik Gibran ke depan, saya kira memang itu bagian dari replika dari Pak Jokowi. Itu yang kemudian menurut saya per hari ini saya tidak akan mengedit pernyataan saya itu. Jadi Gibran itu adalah Jokowi Junior. Jokowi Junior. Junior. Jadi ingat waktu tuh adiknya Kaisang tuh pernah bilang Gibran itu tuh versi lebih upgrade-nya lah dari Pak Jokowi. Oh kalau itu nggak bisa dibantah. Bahkan menurut saya Gibran ini jauh lebih agresif dan lebih ofensif dan mau head to head dengan lawan-lawan politiknya. Kalau Pak Jokowi dikritik paling jawabannya jangan begitulah, saya nggak begitu. Jangan tanya saya, Gibran nggak nyerang balik nih anak. Lu inget gak? Lu nonton pasti Mas Adi ketika si Mas Hasto bilang kalau Gibran itu ibaratnya sopir truk yang usia 17 tahun nabrak ya di mana itu. Terus Gibran kasih ngasih respon. Lu nonton gak responnya Gibran yang dibilang, ya terima kasih Mas Hasto, maaf Pak Hasto, Pak Hasto paling oke. Itu menurut lu jawaban yang apa? Agresif, nyindir atau memang sehambel itu? Sederhana bagi saya, bagi Gibran pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak perlu diladenin. Apalagi dikait-kaitkan dengan ya super truk gitu ya, dianggap khilaf mengusung jadi wali kota di Solo. Tapi itulah Gibran, originalitasnya. Jawabannya itu khas milenial. Di bawah umur 40 tahun, ngomongnya itu tidak langsung agresif, tapi pesan yang ingin disampaikan Gibran, pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak layak untuk ditanggapi, udah itu. Bagi saya itu jauh lebih sadis ketimbang misalnya dibalas panjang kali lebar, dibikinin puisi, dibikin pernyataan-pernyataan panjang. Jadi Gibran itu hanya ingin bilang bahwa pernyataan Pak Hasto itu nggak perlu diladenin, udah gitu aja. Mas Adi, sekarang kalau lu ngelihat bagaimana PDIP atau Gibran atau Pak Jokowi itu saling berbalas ya. Terakhir kan ketika Mas Hasto bilang Pak Jokowi itu pengen juga merebut kursinya ketum PDI Perjuangan, Pak Jokowi bilang kan, kemarin bukannya bilangnya Golkar gitu kan. Terus sopir truk Golkar, Gibran nanggapin. Jadi menurut lu ini hubungan yang kayak gimana sih sekarang antara PDIP dengan keluarganya Jokowi? Ini sesuatu yang lucu untuk diliatin, bikin kita ketawa, atau ini bakal bahaya kalau terus berlanjut? Sylvia,
Oke, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barusan itu pemaparan yang luar biasa dan selamat untuk kalian semuanya bisa berkomentar di kolom komentar dan jangan lupa untuk terus mendukung dan terima kasih ya buat dukungan kepada Sewot TV yang selama ini terus di kalian berikan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada kita semuanya, memberikan syafaat kepada kita semuanya melalui baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.